Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Jabal Malaikah atau disebut dengan Gunung Malaikat, di mana gunung ini tidak terbuat dari batu, tidak terbuat dari tanah, tapi terbuat dari pasir. Anehnya, pasir ini tidak bisa terbawa oleh angin. Inilah keagungan dari Allah. Disebut Gunung Malaikat atau Jabal Malaikah karena gunung ini ketika perang Badar melawan 1000 pasukan, gunung ini diangkat oleh Allah berterbang bersama angin dan mengenai mata para orang-orang kafir, dan orang kafir dikalahkan. Semoga yang menyaksikan video ini Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Yang menyaksikan video ini semoga Allah mudahkan untuk berziarah di Makkah dan Madinah. Ini adalah Jabal Malaikah. Siang ini pas waktu asar masuk, kita berada di Maqbarah atau makam Syuhada Badar, di mana Syuhada Badar ini adalah orang-orang pilihan yang tidak ada sedikit pun kemunafikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kita sekarang berada di Lembah Badar. Ini adalah makam para Syuhada Badar. Kemudian peperangannya terjadi di antara dua gunung itu. Ada masjid putih itu, ada masjid putih ini namanya Masjid Arish, yang dulu Rasulullah SAW memimpin perang Badar dari perkemahan ini. Alhamdulillah sore ini masih ditakdirkan oleh Allah untuk mengetahui perang Badar. Lembah Badar ini adalah lembah yang subur, sehingga di sini ada tanaman, banyak tanaman. Di situ ada musola kecil. Ini musola kecil ini adalah musola yang pernah ditempati Rasulullah SAW untuk memimpin perang. Untuk lebih jelasnya, kita akan wawancara dengan sahabat saya Ustadz Nur Kholik, yang beliau banyak belajar tentang sejarah Badar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kita sekarang berada di Lembah Badar. Mungkin ada yang ingin diceritakan tentang Badar ini, Ustaz? Jadi Badar ini peperangan yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan sebagai Yaumul Furqan, atau orang Arab mengatakan Yaumul Badri Al-Fasilah. Jadi hari pertempuran Badar yang menjadi pemisah. Di perang ini, perang yang sangat penting, sangat krusial untuk orang Muslim pada waktu itu, karena pada waktu itu untuk untuk menekankan keberadaan orang-orang Muslim pada waktu itu. Jadi tentara kita 313 orang itu melakukan perjalanan dari Madinah ke Badar dengan jarak 150 km, hanya ingin untuk mencegah perjalanan Abu Sufyan bersama 70 ekor unta yang berisi dagangan orang kafir Quraisy. Tapi pada waktu itu, ketika Rasulullah sebelum sampai Badar sini, Abu Sufyan Abu Sufyan sudah mengetahui bahwa Rasulullah akan datang. Dia mengambil jalan lain, sehingga mau tidak mau Rasulullah mengatakan ahadallahu ilayya ahada kafilain, kalau salah. Allah menjanjikan pada saya itu salah satu dari dua kafilah. Ternyata janjikan Allah perang. Pada waktu itu 313 tentara Muslim, mereka hanya memiliki 2 ekor unta, 2 ekor kuda, 70 ekor unta, dan sisanya berjalan kaki. Bahkan di Tarikh Ibnu Hisham, Rasulullah digambarkan naik 1 unta untuk 3 orang. Nabi Muhammad SAW dengan Ali, satu lagi dengan orang Ansor. Bahkan ada sahabat yang 1 unta 4 orang. Ada Abu Bakar menaiki dengan Umar, menaiki dengan Zaid bin Harithah, satu lagi dengan orang Ansor. 1 unta 4 orang. Saking tidak adanya kendaraan pada waktu itu. Seakan-akan saat itu ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menghadapi 1000 pasukan, 313 menghadapi 1000 pasukan, seakan-akan ini apa dijak bunuh diri gitu.
Allah menggambarkan yusyaquna ilal mabar, mereka ingin dikirim untuk perang. Hebatnya Rasul pada waktu itu 313 orang ini tidak disuruh perang semuanya, dibagi menjadi 3. Satu bagian untuk menjaga arisnya Rasul. Jadi Rasulullah punya aris di sana. Oh, aris itu kemah. Aris itu kemah yang sekarang jadi Masjid Aris ya. Yang putih inilah, yang putih ini. Yang putih ini kemahnya Rasulullah. Karena pada waktu itu kepala orang Ansor Sa'ad beliau mengatakan, ya Rasulullah, nabni laka arisan. Ya Allah, Rasulullah, kita bangunkan untuk kamu, untuk panjenengan iki aris kemah. Jenengan di sini saja, gak usah ikut perang. Jika kita menang itu yang kita harapkan. Jika selain dari itu sudah kami siapkan kuda, segera pergi ke Madinah, karena orang-orang yang di Madinah tidak, kecintaan mereka tidak kalah dengan kecintaan kami. Seandainya mereka tahu kita keluar untuk berperang, maka mereka ikut berperang. Jadi Rasulullah di situ, saya mau nangis karena di sana itu gambar semuanya, bagaimana posisi orang Muslim, bagaimana posisi orang kafir. Jadi seperti ini ya keadaannya. Jadi Badar ini dikelilingi oleh gunung malaikat. Kalau kita lebih mendekat, ada gunung malaikat. Gunung malaikat ini adalah gunung yang berupa pasir. Kalau kita bayangkan, kalau pasir terkena angin maka itu akan terkikis. Tapi di lembah Badar ini kita bisa lihat itu adalah kumpulan pasir yang di sana itu. Kemudian sana juga pasir. Kenapa disebut ini gunung malaikat? Karena dari sinilah malaikat yang diutus oleh Allah menghancurkan 1000 pasukan orang-orang Quraisy, dan menurut mereka malaikat-malaikat ini berubah seperti pasir. Dan anehnya pasir ini disebut pasir malaikat karena fihi syifa. Di sini juga ada obat. Orang-orang yang sakit menginjakkan kakinya di naik ke atas gunung malaikat ini sembuh. Ini gunung pasir, tapi tidak, pasirnya tidak habis dan tidak akan habis. Ini adalah satu mukjizat di mana lembah Badar ini dikelilingi oleh gunung-gunung, yang gunung ini terbuat dari pasir. Subhanallah. Peperangannya ini makamnya ya, ini makamnya. Peperangannya di sana, di yang ada kurma-kurmanya ini peperangannya. Ada masjid putih itu namanya Aras, kemahnya Rasulullah yang sekarang dijadikan masjid. Insyaallah ini adalah jarak antara Badar dengan Madinah 150 km. Kita bisa bayangkan para sahabat jalan kaki, kita naik bis saja 5 jam lebih. Dulu para sahabat tanpa persiapan yang matang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap-siap. Tanpa persiapan yang matang melawan 1000 pasukan kafir, dan alhamdulillah Allah memenangkan dengan bantuan para malaikat. Insyaallah peperangannya ada di lembah sana. Ini Ustaz Kolek sudah jalan ke sana. Jalan kaki Pak Rembun. Iya. Mau ke sana? Salat dulu ya. Kita salat dulu. Terima kasih. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi kuburan umum sekarang. Itu kuburannya batu sekarang kuburan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wakun di Badr, di ahlil Badri ya Allah. Sekian dulu ya kita. Ini adalah musola yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapat di malam harinya untuk merebut Badr. Ini. Musola kecil ini dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan memimpin kaum muslimin sebelum terjadi perang Badar. Ini kurma yang sedang ranum. Insyaallah semoga dengan keberkahan ahli Badr ini Allah menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah.
memberi keberkahan kita sebagaimana Allah memberikan keimanan kepada ahli Badr, syuhada Badr, di ahli Badr ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat satu senior, di belakang kita ini ada bukit, orang Arab menyebutkan sebagai Jabal Malaikah. Jadi ketika perang Badar, di lembah bawah situ, di bangunan-bangunan yang banyak itu ada lembah-lembah Badar. Terjadinya perang Badar pada tahun 2 Hijriah antara umat Islam dengan 313 pasukannya melawan 1000 orang pasukan lengkap dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW sholat di kemahnya beliau Arish, kemudian sama generasi selanjutnya dibangunkan masjid namanya Masjid Arish. Beliau sholat mohon bantuan sama Allah. Setelah itu beliau tertidur sejenak. Ketika bangun beliau mengatakan Abu Bakar, ya Abu Bakar, absyir, ada kabar gembira apa? Allah membantu kita dengan 1000 orang malaikat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dari belakang gunung ini dengan 1000 malaikatnya. Beliau membawa surban berwarna kuning, sedangkan kudanya malaikat Jibril bernama Haizum. Pada waktu itu di sini ada 2 orang dari suku Ghifari. Jadi suku Ghifari itu terkenal dengan suku yang suka mencopet. Mereka berdua mengintai pertempuran dari sini, mengatakan kita lihat pertempuran. Nanti kalau pertempuran selesai, kita akan ambil barang rampasan. Ketika mereka selesai berbicara seperti itu, Jibril alaihissalam datang dari balik gunung, mengatakan, ya Haizum, kudaku, beralihlah engkau. Ketika itu salah satu di antara mereka menengok ke belakang dan seketika meninggal. Dan satunya untuk menahan mereka tidak meninggal, maka dia menahan diri untuk tidak mati. Ya teman-teman, inilah bukit Malaikah. Di bukit ini, di gunung ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 orang malaikat, wa ayyadakum binasrin minallah, dengan 1000 orang malaikat. Semoga kita bisa berziarah di makam di Syuhada Badar, jadi kita bisa beribrah dalam pertempuran